Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sumbangan dari Indonesia ke Suriah itu jatuhnya ke tangan teroris. Iya. Anda mengatakan bahwa Suriah terjadi bencana perang. Lalu mengumpulkan dana. Anda Yang mengumpulkan dana para terorisnya ya? Nah, ya. gimana ngomongnya saya? Anda mengatakan bahwa foto-foto perang di Suriah tersebut yang akhirnya menggalang dana, termasuk di Indonesia, betul? Memberikan sumbangan pada Suriah, itu sebenarnya menggalang dana adalah terorisnya. Yang menggalang dana tentu lembaga donasi ya, dan mereka tidak mengatakan itu untuk teroris. Tapi rekam jejaknya, kemudian foto-foto yang beredar dan video-video yang beredar itu bisa kita deteksi bahwa sumbangan dari kita, dari bangsa Indonesia ini jatuh ke tangan teroris gitu loh. Sumbangan dari Indonesia jatuh ke tangan teroris. Ada videonya tersebar. Misalnya gini. Suriah telah menempuh perjalanan sekitar 2 bulan lamanya. Alhamdulillah sudah sampai kasurnya. Ini sudah separuh kontainer yang kedua. Dan teman-teman bisa lihat di situ adalah tempat penimbunannya. Kita bongkar kontainernya, kita pilah. Masya Allah ini 2 kontainer ya, menggunung Masya Allah. Dan ini juga kita lihat kerjasama yang luar biasa teman-teman yang berada di dalam Suriah. Dan memiliki beberapa anak, kita mengganti untuk saudara kita yaitu alat penghangat ruangan. Ini sudah rusak sekali teman-teman sekalian, dan ini penggantinya insya Allah baru. Baru insya Allah nih, yang baru ya, merek Turkiya. Bahkan ininya juga kita ganti teman-teman sekalian. Kemudian kita bawa selimut ya, kemudian bahan makanan pokok, ada sponge, kemudian ada juga piring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Banyak sekali hari ini akun saya di-mention di Instagram dan di Facebook untuk menanggapi statement dari Tante Dina Sulaiman yang diundang oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya, di mana dia menyangkut pautkan aktivitas relawan Suriah dengan kegiatan terorisme. Sebagaimana kita yang sudah ketahui, yang pertama yang harus jadikan catatan penting adalah Dina Sulaiman ini adalah seorang Syiah Rafidhah, seorang penganut Syiah Rafidhah, di mana kita juga sangat paham salah satu hobinya orang Syiah itu adalah berdusta. Dan kedustaan dia tentang Suriah itu sudah bertumpuk-tumpuk. Bukan hanya tentang Suriah sebenarnya, termasuk tentang isu-isu Timur Tengah. Karena dia piawai memainkan kata-kata, apalagi dengan titelnya doktor hubungan internasional gitu. Jadi banyak orang yang terbius dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Dina Sulaiman. Sebenarnya kalau mau adu data, mau adu fakta, itu kita juga paham secara fakta dan data apa yang dia sampaikan betul-betul berbeda gitu. Contohnya tentang masalah di Suriah. Di Suriah ini yang jelas rezim Assad
itu adalah pemeluk Syiah Nusyairiyah atau Alawiyah. Jadi bukan seorang Sunni, bukan seorang Muslim Sunni, dia pemeluk sekte Syiah Nusyairiyah, sebuah sekte Rafidhah, bukan sekte Rafidhah tapi sekte Syiah yang paling sesat di antara yang lain. Dan kejadiannya di Suriah ini bukan sesuatu yang baru, sebenarnya ini hal yang sudah berlangsung sangat lama gitu. Jadi kejahatan dari ayahnya Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad yang sudah berpuluh tahun lalu, dia melakukan pembantaian kepada saudara kita di Hama, sampai puluhan ribu orang gugur, meninggal waktu itu di provinsi Hama. Kemudian Hafiz al-Assad laknatullah alaih kemudian mati, dan Bashar al-Assad naik. Kemudian dia melanjutkan kekejaman ayahnya dengan membunuh kaum muslimin dalam 10 tahun saja lebih dari 500.000 kaum muslimin. Ini datanya bisa dilihat kok. Jadi kita berbicara nggak usah berbicara konfliknya Sunnah dan Syiah dulu, berbicara konflik dari sisi kemanusiaan saja itu sudah cukup gitu. Bagaimana seorang yang manusia normal gitu melakukan pembantaian terhadap manusia lainnya itu lebih dari 500.000. Jadi tidak perlu berbicara tentang Islam dan kafir atau Sunni dan Syiah. Itu sebenarnya sudah cukup. 500.000 kaum muslimin atau 500.000 manusia itu dibunuh dengan kejamnya. Nah, bisa dilihat itu dokumenter banyak sekali, dibunuh dengan bom sarin, dengan bom kimia, yang kemudian juga diblokade sampai orang-orang mati berlahan kelaparan. Kemudian ada bom birmil, ada macam-macam dia lakukan. Nah, ini dari sisi ini saja kita bisa lihat dari media-media internasional, jurnalis independen ya, dari jurnalis independen yang bukan dari latar belakang Sunnah atau dari latar belakang Sunni. Kalau kita katakan Sunni itu hanya sebatas kayak framing saja gitu kan. Tapi jurnalis independen, orang-orang kafir yang masih punya jiwa kemanusiaan itu bisa dilihat laporan-laporannya banyak sekali. Dan kemudian menyangkut pautkan dengan aktivitas kemanusiaan dengan terorisme. Nah, apakah ada buktinya? Kalau buktinya itu relawan yang berfoto dengan bendera pejuang atau revolusi, bagi saya biasa saja. Maksudnya karena apa? Oposisi di Suriah, oposisi itu diakui. Oposisi itu posisinya setara dengan rezim Assad. Buktinya apa? Ada konferensi perdamaian antara kubu Assad dan kubunya para pejuang itu dalam meja yang sama, diakui. Kemudian seperti pemerintah Turki membantu kayak di Azaz, di Idlib itu mengakui pemerintahan dari para pejuang revolusi dari Suriah ini. Tapi bagi mereka ya tidak dianggap, karena bagi mereka Erdogan sendiri kan musuhnya Rafidhah, musuhnya Syiah gitu. Jadi ini juga teman-teman mungkin itu kan ada fotonya Erdogan dengan orang-orang Syiah, tapi secara itu kan cuma foto, tapi secara politis mereka ini bentrokan. Terakhir itu kan kita lihat yang ketika Erdogan sendiri mengirimkan drone-nya dalam beberapa hari itu menghabisi sekian ribu milisinya Assad dan termasuk milisi milisinya Rafidhah. Dan yang membuat kekacauan di Timur Tengah itu, kita lihatlah kekacauan di Timur Tengah itu banyak. Itu di Lebanon siapa? Orang Syiah Rafidhah. Iran, proksinya Iran, kemudian di Yaman membuat huru-hara, di Suriah membuat huru-hara, kemudian juga di Yaman membuat huru-hara. Jadi yang menjadi sumber huru-hara, termasuk dia katakan tadi masalah Irak gitu. Adanya Saddam Hussein dan seterusnya. Saddam Hussein diturunkan, itu betul Amerika masuk. Tapi lihat siapa yang diangkat sama Amerika penggantinya Saddam Hussein yang notabene itu Sunni, walaupun aliran politiknya Ba'si atau sosialis. Itu yang naik itu dengan dukungan Amerika, yang naik itu siapa? Rezim Safawi, rezimnya Syiah Rafidhah, rezim bonekanya Iran yang naik di Irak tersebut. Jadi kalau kita cuma bermain kata-kata gampang lah. Nah, yang paling aneh ketika ternyata kita anggap podcastnya Om Deddy Corbuzier ini akan memberikan sebuah wawasan yang bagus atau wawasan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Nyatanya tidak, masyarakat seperti ditakut-takuti kan, yang katanya dihubung-hubungkan dengan aktivitas terorisme. Bagaimana orang yang melakukan bantuan kemanusiaan dihubungkan dengan aktivitas terorisme? Karena di situ ada box kotak
masuk di kalangan pejuang. Lah, namanya bantuan itu masuk ke sebuah wilayah, kita nggak bisa kan memilah dan memilih ini akan sampai ke tangan siapa kan gitu. Jadi pejuang itu juga punya, kalau kita katakan mujahidin, anggaplah teroris nggak apa-apa lah. Situ mengatakan teroris nggak apa-apa. Tapi bagi kami mujahidin yang mujahidin kan gitu. Mereka punya anak, punya istri, punya keluarga kan seperti itu. Jadi dan yang paling sadis ketika aktivitas kemanusiaan ini kemudian dihubung-hubungkan dengan terorisme, membuat orang-orang yang ingin membantu, meringankan beban daripada saudara kita yang terzalimi, beban saudara kita yang kesusahan ini menjadi ketakut. Jangan-jangan aktivitas terorisme, alangkah kejamnya perkataan ini. Naudzubillah min dzalik. Orang jelas susah, harusnya ini dibantu, malah apa? Orang ditakut-takuti untuk membantu, jangan-jangan ini adalah aktivitas terorisme. Ini luar biasa itu. Kalau kemudian menyangkut-nyangkutkan lembaga ini, lembaga itu, bahkan termasuk lembaga yang dulu saya pernah ada di dalamnya, ada buktinya kah? Buktinya apa? Karena kami menulis tentang aktivitas perjuangan, bagi kami biasa saja. Maksudnya apa? Ya seperti orang punya kecenderungan. Nah, contohnya kecenderungan kalau dalam urusan Yaman kita cenderung kepada pemerintah Yaman daripada pemerintah Husi. Kalau dalam urusan Irak kita cenderung kepada pejuang daripada pemerintahan Safawi. Kemudian dalam urusan Palestina kita cenderung kepada Hamas daripada ke Israel dan seterusnya. Atau dalam urusan Afghanistan kita cenderung kepada Taliban daripada, itu kecenderungan yang manusiawi. Dan itu berangkat dari keyakinan masing-masing itu. Tapi kemudian ketika di framing bantuan itu untuk terorisme, ini luar biasa bejatnya ini. Sudah tidak bantu, biadabnya luar biasa. Sudah tidak membantu, menggembosi orang yang membantu daripada aktivitas kemanusiaan yang di dalam. Bahkan saya ingat sekali ini logo IH. Dulu sempat kan IHH ini juga tertuduh memfasilitasi terorisme kan. Masih ingat beritanya beberapa waktu lalu. Ketika kemudian pihak IHH memberikan hak jawab, ternyata lewat saja gitu. Jadi subhanallah, kalau saya sih yakin teman-teman itu tidak terpengaruh karena sudah tahu lah Dina Sulaiman seperti apa, Suriah itu seperti apa. Tapi kalau bagi saya sendiri, bagi saya secara pribadi, adapun fitnah-fitnah itu, insya Allah itu tidak menjadikan mudarat bagi Ahlus Syam, karena Ahlus Syam itu dijamin oleh Allah Taala, dan insya Allah tidak menjadikan mudarat bagi kami yang saat ini membantu Ahlus Syam, karena apa? Insya Allah kami yakin kami berada di jalan yang benar dan Allah yang akan menjamin ini semua. Adapun orang-orang yang terus menggembosi atau orang-orang yang kemudian melakukan statement-statement yang membuat menyudutkan kami, nah inilah kalau saya bahasanya inilah sunnahnya di dalam perjalanan kita. Tidak semua orang harus senang dengan kita kan, apalagi orang-orang Syiah Rafidhah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Itu sudah nampak kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka itu lebih keras lagi. Dan saya doakan semoga Tante Dina Sulaiman dan orang-orang Rafidhah yang sekubu dengan dia semoga cepat menyusul Pak Jalaluddin Rahmat ya. Itu saja. Adapun argumen dan seterusnya, kita adu argumen pun tidak akan diterima karena apa? Secara persepsi kita sangat bertolak belakang. Jadi mau adu fakta adu data tidak mungkin. Apalagi kita tahu sekali lagi orang Rafidhah itu orang yang paling pendusta di muka bumi ini. Jadi ya ini sebagai jawaban saya, dan Allah akan menentukan nanti bagaimana kita dan mereka, baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum untuk teman-teman yang selama ini menyokong perjuangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa nahnu al-yawm wa huwa awwal khamis fi Rajab fi Karbala المقدسة، وهذا الإمام الحسين عليه السلام وأنتم جميعا في شفاعته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقى وبقى الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزينة وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا ابن الزهراء. يا ليتنا كنا معكم والله نفوز فوزنا.
إلهي بحق الحسين وبحق هذا يوم الخميس وهو أول يوم خميس من رجب، ارفع هاي الغمة عن هاي الأمة واحفظ كل شباب وكل ولد الأمة. إلهي يا دافع البلاء والوباء ادفع عنا البلاء والوباء يا الله. اللهم شافي وعافي كل مريض بحق مريض كربلاء زين العابدين، وبالخصوص العلوياء يا رب. حبايب انظروا هنا إن شاء الله بإذن الله جوار الإمام الحسين مسوين كعبة، وهذه الكعبة كلش حلوة، باعوها حبايبي اخذوا براد منها، مسوين تشابيه كعبة إن شاء الله، بس مراد بالإيد، بس شنو بلا التشابيه، نسخة منها، نسخة من الكعبة، وإن شاء الله يشفع عنا رسول الله محمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين. اللهم شافينا وعافينا بحق الكعبة وبحق رسول الله وبحق الحسين يا الله. انظروا حبايبي شلون كعبة حلوة، مراد، طلبوا مرادكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله هاي الكعبة اليوم تعطينا مرادنا إن شاء الله، بجاه الحسين وبجاه الحسين، شافيني وتعافيني بجاهك يا كعبة الله، بجاهكم وبجاه كل من عندكم جاه. هذه الكعبة في جوار الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله نعتاز بس الله وأهل بيته، يشافون ويعافون كل مريض، يفرجوا على كل مضايق، يخرجون كل سجين بجاه كل من عنده جاه يمك. ربي إلهي فرج عنا فرجا عاجل. صلى